Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nura Zara, mahasiswa UIN Raden Kota Palembang. Pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu mengenai manajemen pemasaran dari produk Nestle, salah satunya produk B-Brand. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa strategi manajemen pemasaran. Yang pertama, company profile, kedua segmenting, ketiga targeting, keempat positioning, dan yang terakhir tagline. Tak kenal maka tak sayang, udah sayang ditinggal. Nggak ada yang bercanda. Pertama, mengenai company profile. Bagaimana ya sejarah dari susu B-Brand ini? Nestle Bear Brand adalah salah satu produk susu terkenal di bawah payung Nestle, sebuah perusahaan multinasional asal Swiss yang dikenal luas di seluruh dunia. Nestle didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle di Vevey, Swiss. Bear Brand sendiri mulai diproduksi pada tahun 1892 dan telah menjadi produk susu yang terkenal di berbagai negara, termasuk di Indonesia. CEO Nestle saat ini adalah Mark Schneider yang menjabat sejak 1 Januari 2017. Nestle Bear Brand menawarkan berbagai produk susu steril yang terkenal dengan kualitasnya yang tinggi. Adapun beberapa produk utamanya yaitu Bear Brand Original, Bear Brand Gold White Tea, Bear Brand Gold White Malt. Adapun visi dan misi dari perusahaannya itu menjadi pemimpin dalam nutrisi, kesehatan, dan kebugaran. Nestle bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan produk makanan dan minuman yang tidak hanya enak tetapi juga bergizi. Nah, sementara itu misinya adalah meningkatkan kualitas hidup dan berkontribusi untuk masa depan yang lebih sehat. Nestle berkomitmen untuk menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan aman dikonsumsi, serta mendukung gaya hidup sehat melalui inovasi dan keberlanjutan. Yang kedua, mengenai segmenting. Bagaimana sih pemasaran produk B-Brand ini? Sehingga produk susu ini sangat populer di berbagai negara. Saya akan menjelaskan mengenai market segmenting dari PT Nestle untuk produk berbrand ini sendiri. Dalam market segmenting ini terdapat beberapa variabel di dalamnya. Yang pertama yaitu ada yang namanya geographic segmentation atau bisa kita sebut dengan segmentasi geografis, di mana meliputi segmentasi pada suatu daerah atau wilayah tertentu. Dalam produk berbrand, PT Nestle melakukan segmentasi pasar pada daerah perkotaan seluruh wilayah Indonesia, mengingat warga perkotaan merupakan masyarakat yang penuh dengan kesibukan dan harus dituntut untuk tetap menjaga kesehatan. Variabel selanjutnya yaitu ada yang namanya demographic segmentation, di mana yakni segmentasi pasar yang dibagi dalam segmen-segmen yang berdasarkan pada variabel umur, siklus hidup, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, etnis, dan generasi. Nah, selain itu juga menurut Didit Anggi-Karisma selaku brand asisten Bear Brand, hasil riset yang didapat dari Surabaya, segmentasi produk Bear Brand ini sendiri adalah merata pria dan wanita pada usia produktif 19 hingga 45 tahun. Segmentasi produk Bear Brand ini sendiri adalah memfokuskan pada masyarakat gaya hidup yang sehat. Variabel yang terakhir nih ada yang namanya behavioral segmentation. Nah, segmen ini membagi pembeli berdasarkan pengalaman konsumen, tingkah laku konsumen, penggunaan dari barang tersebut, serta respon terhadap barang tersebut bagi konsumen. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai market segmenting. Terima kasih. Yang ketiga, yaitu mengenai targeting dari produk B-Brand. Bear Brand ini yang dikenal dengan produk susu steril dalam kaleng adalah brand susu yang dimiliki oleh Nestle. Nah, targeting perusahaan Bear Brand ini melibatkan segmentasi pasar untuk menentukan audiens spesifik yang akan menjadi fokus dalam pemasaran dan distribusi produk mereka. Yang pertama yaitu ada segmentasi demografis. Bear Brand ini menargetkan konsumen dari berbagai kelompok usia termasuk anak-anak dan remaja, dewasa, dan orang tua. Selanjutnya ada aspek jenis kelamin. Meskipun kampanye pemasaran ini seringkali lebih berfokus kepada ibu-ibu sebagai pengambilan keputusan utama dalam pembelian, aspek pendapatan, yang dimana Bear Brand ini menargetkan segmen kelas untuk menengah ke atas yang mampu membeli produk susu steril. Lalu, yang kedua itu ada segmentasi geografis,
yang dimana terdapat aspek urban dan suburban, yang dimana produk bear brand ini lebih banyak dipasarkan di area urban dan suburban, dimana konsumen cenderung lebih sadar akan kesehatan dan kebersihan makanan dan minuman. Ketiga, yaitu ada segmentasi psikografis. Bear brand ini menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup sehat dan peduli terhadap kualitas dan kebersihan makanan dan minuman mereka. Yang selanjutnya yaitu ada aspek kesadaran dan kesehatan. Konsumen ini mencari produk yang mendukung kesehatan dan kebersihan untuk kekuatan tubuhnya. Yang keempat, yaitu kita masuk kepada segmentasi behavioral. Konsumen ini mencari manfaat kesehatan khusus seperti imunitas yang lebih baik, serta mereka juga mengadakan program-program edukasi tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan. Lalu mereka juga sering menggunakan endorsement dari dokter atau ahli kesehatan untuk menambah kredibilitas yang menarik segmen pasar yang lebih luas. Dengan targeting yang spesifik ini, perusahaan susu bear brand dapat memfokuskan upaya pemasaran dan distribusi mereka secara efektif dan mencapai audiens yang tepat untuk memaksimalkan penjualan serta loyalitas pelanggan. Nah, gimana tentang penjelasan targeting dari perusahaan bear brand ini? Menarik bukan? Selanjutnya yang keempat mengenai positioning. Positioning adalah aspek kunci dalam branding, di mana sebuah merek mendefinisikan identitas uniknya dan membedakannya dari kompetitor. Beberapa strategi utama yang berkontribusi pada kesuksesan positioning bear brand adalah yang pertama, manfaat kesehatan. Bear brand menekankan manfaat kesehatan produknya, yakni seperti sterilisasi produk yang aman dan tidak memiliki gula tambahan. Positioning ini menarik perhatian konsumen yang mencari produk susu yang sehat dan berkualitas. Dan yang kedua, yakni kualitas tinggi. Bear brand positioning dirancang sebagai kualitas produk premium. Nah, positioning ini menarik perhatian konsumen yang siap membayar harga yang lebih tinggi untuk produk berkualitas. Dan yang ketiga, yakni konsistensi. Bear brand mempertahankan konsistensi dalam branding dan kampanye pemasarannya, yakni memastikan bahwa pesan dan gambaran merek tetap konsisten. Konsistensi ini tentunya membantu membangun kepercayaan dan pengenalan merek. Yang keempat, yakni kampanye pemasaran. Bear brand menggunakan kampanye pemasaran yang efektif yang mengarahkan pada target. Kampanye ini melibatkan iklan televisi, iklan cetak, dan promosi di toko yang menampilkan manfaat kesehatan dan kualitas susu. Dengan menggunakan strategi positioning yang efektif, Bear Brand telah menetapkan dirinya sebagai pilihan utama di pasar susu steril dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nggak terasa ya udah materi terakhir, itu materi kelima mengenai tagline dari produk brand ini. Pernah nggak sih kalian itu kepikiran kenapa ya produk susu brand itu susunya sapi, logonya beruang, terus iklannya naga? Oke, jadi kenapa sih produk susu brand itu susunya sapi, logonya beruang, terus iklannya naga? Nah, terus apa sih yang membuat merek ini menjadi ikonik sehingga sukses dalam menciptakan citra yang melekat pada benak masyarakat? Oh, mungkin kalian berpikir, mungkin CEO-nya ini cuma ingin menampilkan hal yang berbeda dari iklan yang lainnya. Atau mungkin mereka ingin mendapatkan perhatian konsumen. Kemudian menjadi topik pembicaraan bagi semua orang. Itu benar sih, tapi nggak hanya itu doang. Yang perlu kalian ketahui, sebelum merek yang diambil oleh Nestle, produk susu brand ini sudah ada semenjak tahun 1906 dan terkenal di Indonesia sejak tahun 1970-an. Susu ini konon katanya dapat mengobati berbagai penyakit dan juga dapat menetralisir racun yang ada di tubuh kita loh. Biasanya orang-orang mencari susu brand ini di toko kelontong yang pemiliknya orang Cina. Nah, lalu kenapa sih ada istilah unik susu brand ini susunya sapi, logonya beruang, terus iklannya naga? Tak disangka penampakan naga ini berkaitan dengan reputasi obat dari Cina, sehingga khasiat ini dipercaya turun-temurun dari negara Cina. Jadi begitu ceritanya, sebab itu iklan susu brand ini menampilkan seekor naga dan disertai dengan slogan brand rasakan kemurniannya. Jadi, pendekatan tagline dari iklan ini menjadikan boost dan rasa ingin tahu konsumen. Selain itu, iklan dan tagline yang kreatif seperti ini dapat membuat produk brand lebih mengesankan dan memudahkan konsumen untuk mengingat nama produk ini. Dengan kata lain, strategi ini menciptakan kesan yang berbeda dari iklan yang lainnya. Nah, itulah materi singkat mengenai sejarah dan manajemen pemasaran dari produk susu brand. Dapat disimpulkan bahwa produk susu steril ini memiliki strategi yang sangat unik sehingga pemasaran dari merek ini sangat populer di seluruh negara.